Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Utaria. Perkenalkan nama saya Siska Emilia. Perkenalkan nama saya Imelda Novia Alia Putri. Perkenalkan nama saya Naila Hisni Azahra. Nama saya Nashwa Ataya Syifawinar. Saya dari kelompok 4 Manajemen Operasional. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan pembahasan mengenai manajemen operasi pada UMKM Kerupuk Rambak Jari yang meliputi desain produk dan proses, produktivitas dan bahan baku, persediaan, supply chain, tata letak produksi, serta penggunaan data dan diagram pengendalian kualitas. Yang pertama, dari sisi desain produk, kerupuk rambak jari memiliki bentuk yang memanjang menyerupai jari serta teksturnya yang renyah dan memiliki rasa gurih. Untuk meningkatkan daya tarik, biasanya UMKM menambahkan variasi rasa serta kemasan yang sederhana namun higienis. Sedangkan dari desain proses, produksi kerupuk rambak jari dimulai dari pemilihan tepung tapioka terbaik, pengolahan adonan, dicetak berbentuk jari, dikeringkan, digoreng, dan terakhir dikemas. Proses ini masih dilakukan secara sederhana, namun harus dijaga konsistensinya agar kualitas produk tetap stabil. Selanjutnya adalah produktivitas, yang menunjukkan seberapa efisien UMKM menghasilkan produk. Produktivitas dikatakan baik itu apabila jumlah kerupuk rambak jari yang dihasilkan semakin banyak, sementara penggunaan bahan baku, tenaga, dan waktu tetap efisien. Untuk mendukung hal tersebut, UMKM itu perlu melakukan perencanaan kebutuhan bahan baku, seperti tepung tapioka, minyak, bumbu, dan kemasan. Perencanaan ini biasanya disesuaikan dengan target produksi harian atau mingguan agar tidak terjadi kekurangan maupun pemborosan bahan. Dalam perencanaan persediaan, UMKM kerupuk rambak jari itu harus memastikan bahwa bahan baku selalu tersedia, namun tidak berlebihan. Tepung tapioka sebagai bahan baku utama memiliki keterbatasan daya simpan sehingga biasanya dibeli sesuai jadwal produksi. Sementara itu, bahan pendukung seperti bumbu dan kemasan disediakan sebagai persediaan pengaman. Dengan perencanaan yang baik, proses produksi dapat berjalan dengan lancar dan biaya penyimpanan itu dapat ditekan. Secara teori, supply chain mencakup alur dari pemasok bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga ke konsumen akhir. Dalam prakteknya, supply chain UMKM kerupuk rambak jari cenderung lebih sederhana. Bahan baku diperoleh dari pemasok lokal, kemudian diolah oleh UMKM, dan hasilnya dijual langsung ke konsumen, warung, atau melalui platform online. Rantai pasok yang pendek ini membantu menekan biaya, meskipun UMKM harus menjaga hubungan yang baik dengan pemasok agar pasokan tetap stabil. Lalu ada konsep dasar tata letak proses produksi. Tata letak proses produksi berperan penting dalam kelancaran aktivitas kerja pada UMKM kerupuk rambak jari. Tata letak biasanya mengikuti urutan proses produksi. Area produksi adonan dan pencetakan berada di bagian awal, kemudian dilanjutkan dengan area pengeringan, selanjutnya penggorengan, dan terakhir ada proses pengemasan. Tata letak yang baik dapat menghemat waktu, mengurangi perpindahan bahan yang tidak perlu, serta menjaga kebersihan dan keamanan produksi. Jenis data dan diagram penyebab masalah dalam menjalankan usahanya. UMKM juga memanfaatkan data produksi, data kuantitatif seperti jumlah produksi, tingkat kerusakan produk, dan waktu proses digunakan untuk mengukur kinerja. Sementara data kualitatif digunakan berupa keluhan konsumen, digunakan untuk bahan evaluasi. Untuk menganalisis masalah, UMKM dapat menggunakan diagram Pareto guna mengetahui penyebab utama masalah produksi serta histogram untuk melihat penyebaran data, misalnya ketebalan atau ukuran kerupuk rambak jari. Dengan analisis ini, UMKM dapat melakukan perbaikan secara lebih tepat sasaran. Pengertian dan peran manajemen operasi adalah proses merancang strategi
dan menata kegiatan praktik perusahaan untuk mengubah sumber daya seperti bahan baku energi dan tenaga kerja menjadi barang atau jasa. Peran utamanya meliputi perencanaan, yaitu menentukan jenis produksi dan sumber daya, perorganisasian, yaitu susunan pekerja dan departemen, penelahan, yaitu keterangan aktivitas operasional, serta pengawasan, yaitu mengontrol agar sesuai rencana. Menurut Sofjan Asyuri, manajemen operasi bertanggung jawab atas kegiatan produksi untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Jay Hazer dan Barry Render, manajemen operasional adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Dalam pandangan mereka, proses transformasi inilah yang menjadi inti dari manajemen operasional. Dan menurut William J. Stevenson menekankan bahwa manajemen operasional bukan hanya tentang proses transformasi, tetapi juga merupakan sistem manajemen atau serangkaian proses dalam pembuatan produk atau penyediaan jasa. Pendekatannya lebih melibatkan aspek sistematis dalam mengelola operasional suatu perusahaan. Menentukan lokasi produksi ditentukan berdasarkan faktor primer seperti ketersediaan bahan baku, kedekatan pasar yaitu domestik atau internasional, dan sumber energi. Faktor sekunder mencakup biaya lahan, infrastruktur, biaya tenaga kerja, transportasi, dampak lingkungan, pajak, dan keamanan. Pengembangan produksi bertujuan untuk menghasilkan perkiraan akurat terhadap permintaan pasar untuk perencanaan operasi. Metode deret waktu populer meliputi constant, rata-rata data historis, moving average, exponential smoothing, serta linear trend atau seasonal untuk pola musiman. Langkah awal adalah mengumpulkan data historis permintaan, lalu terapkan rumus seperti DT sama dengan sigma DT per N untuk metode constant. Manajemen operasi merupakan bagian krusial dalam organisasi untuk mengubah input menjadi output secara efisien. 4. Perencanaan MRP atau bahan baku MRP atau Material Recruitment Planning. Mengelola inventaris dan produksi dengan menghitung kebutuhan bahan berdasarkan Bill of Materials atau BOM dan Master Production Schedule atau MPS. Tahapannya, identifikasi kebutuhan bahan, hitung kebutuhan bersih yaitu dikurangi stok saat ini, pesan ke pemasok, dan pantau persediaan secara terus-menerus. Ini memastikan pasokan tepat waktu untuk produksi makanan. Supply chain management mengelola alur dari pemasok hingga pelanggan untuk efisiensi, pengurangan biaya, dan kepuasan konsumen. Komponen utama yaitu perencanaan, pengadaan, produksi, inventaris, pengiriman, dan pengembalian. SCM memaksimalkan nilai tambah di setiap tahap seperti kualitas produk dan pengiriman cepat. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen operasional yang meliputi tata letak produksi dan proses kerja produksi. Nah, jadi tata letak produksi adalah pengaturan mesin, peralatan, personel, dan penyimpanan material agar alur produksi optimal, aman, dan ekonomis. Prinsip utamanya meliputi integrasi total proses, jarak perpindahan minimal, alur kerja lancar, serta fleksibilitas ruang. Sementara proses kerja produksi terdiri dari tahapan berurutan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Nah, di sini ada layout pembuatan dari kerupuk rambak jari. Nah, yang pertama ada area pembuatan adonan, yang dimana area ini adalah untuk membuat adonan dasar dari kerupuk rambak jari. Lalu ada area yang kedua, yaitu area pencetakan, di mana area ini adonan yang telah jadi akan dicetak sesuai bentuk ketentuan yang ada. Yang ketiga ada area pengeringan, di mana adonan yang telah tercetak dengan rapi akan dikeringkan di luar ruangan agar terkena sinar matahari langsung. Karena metode dari pabrik ini menggunakan pengeringan dari alam langsung, yaitu sinar matahari. Dan yang keempat ada area penggorengan, di mana adonan yang telah kering sempurna akan digoreng dan ditiriskan dari minyaknya. Lalu yang kelima dan terakhir ada area packing, di mana area ini kerupuk yang telah digoreng dan ditiriskan dari minyaknya akan di-pack dan di-seal, lalu ditempel stiker, dan setelah itu akan lanjut didistribusikan. Tata letak dan kerja produksi yang baik dan tepat akan menghemat waktu, mengurangi perpindahan barang yang tidak perlu, serta menjaga kebersihan dan keamanan produksi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis data kualitatif, analisis data kuantitatif, diagram Pareto, diagram Fishbone, dan juga diagram
histogram. Di sini yang pertama ada analisis data kualitatif. Nah, apa itu analisis data kualitatif? Jadi analisis data kualitatif itu merupakan data yang berbentuk kategori atau atribut yang tidak dinyatakan dalam angka atau non-numerik. Nah, jadi apa itu data non-numerik? Jadi ini tuh seperti opini pemasok atau dampak lingkungan dalam keputusan lokasi. Jadi analisis data kualitatif ini tuh memang fokusnya itu lebih ke non-numerik. Nah, peran dari analisis data kualitatif ini digunakan untuk mengidentifikasi jenis masalah dan pola non-numerik dalam proses. Nah, kan ini tuh biasanya digunakan dalam non-numerik. Nah, biasanya analisis data kualitatif ini itu mencatat jenis cacat produk. Nah, biasanya mencatat letaknya produk, warna produk yang tidak sesuai, dan juga ukuran produk yang salah. Nah, kemudian analisis data kualitatif ini juga mencatat tingkat kepuasan pelanggan. Nah, biasanya ini dicatat melalui sebuah survei, apakah pelanggan tersebut itu puas, cukup puas, atau malah tidak puas. Ini untuk mengukur apakah pelanggan tersebut menyukai produk kita atau tidak. Nah, biasanya survei yang dibuat itu biasanya dalam bentuk selebaran atau dalam bentuk online ya, dalam bentuk survei yang mengukur apakah pelanggan tersebut menyukai produk kita atau tidak. Nah, selanjutnya ada analisis data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini data yang dinyatakan dalam angka dan dapat dihitung. Jadi analisis data kuantitatif ini pada manajemen operasi itu menggunakan data numerik seperti peramalan dan MRP untuk model matematis dan juga statistik. Nah, adapun peran analisis data kuantitatif dalam manajemen operasi yaitu dapat digunakan untuk analisis statistik yang dimana yang sudah disinggung sebelumnya, dan juga ada pengendalian kualitas dan juga perhitungan kinerja. Adapun contohnya yaitu untuk pencatatan produk cacat, pencatatan waktu proses yang dimana satuannya itu menit atau jam, dan juga pencatatan biaya produksi. Yang selanjutnya ada diagram Pareto. Diagram Pareto itu merupakan diagram batang yang menunjukkan masalah dalam berdasarkan sebuah frekuensi atau dampaknya. Disusun dari angka yang terbesar kemudian ke yang terkecil hingga disertai dengan garis kumulatif. Nah, diagram ini juga didasarkan pada prinsip Pareto yaitu 80/20. Dan 80%-nya itu masalah yang disebabkan oleh 20% faktor utama. Nah, untuk melihat contoh dari diagram Pareto bisa melihat di layar ini. Nah, selanjutnya ada diagram Fishbone atau Ishikawa ataupun diagram sebab akibat. Nah, yang dimana ini tuh merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai penyebab potensial dari suatu masalah utama. Nah, masalahnya itu ditempatkan di kepala ikan, sedangkan sebabnya itu penyebabnya dari sebuah masalahnya itu digambarkan di sebagai tulang ikannya gitu loh. Untuk contohnya bisa dilihat di layar ini. Nah, untuk kategori penyebabnya itu untuk Fishbone ini ada 6M itu, yang seperti man, machine, method, material, dan measurement. Nah, selanjutnya ada diagram histogram yang dimana ini tuh diagram batang yang menunjukkan distribusi frekuensi data numerik dalam interval tertentu yang menampilkan distribusi data kualitas untuk mendeteksi variasi proses produksi. Nah, untuk contoh dari diagram histogram bisa dilihat di layar ini ya. Nah, banyak yang bertanya-tanya apakah diagram Pareto dan histogram itu sama, dikarenakan kedua dari diagram ini tuh diagram batang yang jelas berbeda ya. Karena untuk diagram Pareto sendiri itu menentukan masalah utama, sedangkan histogram itu untuk melihat dari variasi proses produksi. Jadi jelas ya berbeda dari segi isinya. Pengendalian mutu dan pemeliharaan alat merupakan komponen fundamental dalam manajemen operasi yang berperan langsung dalam menjamin kualitas, efisiensi, dan keberlangsungan proses produksi pengendalian. Mutu tidak hanya berfokus pada pemeriksaan produk akhir, tetapi mencakup seluruh tahapan proses produksi, mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya cacat, mengurangi variasi proses, serta memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar dan kebutuhan pelanggan. Pemikiran para ahli seperti W. Edwards Deming, Joseph M. Zuran, dan Philip B. Crosby menegaskan bahwa kualitas tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari sistem yang dirancang dengan baik, proses yang stabil, serta komitmen manajemen dan seluruh anggota organisasi. Deming menekankan pentingnya stabilitas proses dan perbaikan berkelanjutan dan menyoroti kesesuaian kualitas dengan kebutuhan penggunaan (fitness for use), sedangkan Crosby menegaskan bahwa kualitas berarti kesesuaian terhadap standar tanpa toleransi cacat (zero defect). Di sisi lain, pemeliharaan alat memiliki peran strategis dalam mendukung pengendalian mutu. Kondisi mesin dan peralatan yang tidak terawat akan menimbulkan variasi proses yang tidak terkendali, meningkatkan risiko produk cacat, serta mengganggu kontinuitas produksi melalui penerapan pemeliharaan korektif, preventif, prediktif, dan proaktif. Secara terencana, organisasi dalam menjaga keandalan mesin, memperpanjang umur peralatan, serta menjamin keselamatan kerja. Integrasi antara pengendalian mutu dan pemeliharaan alat menghasilkan proses produksi yang lebih stabil, konsisten, dan efisien. Dampak positif dari integrasi ini antara lain penurunan tingkat reject and rework, pengendalian biaya kualitas, peningkatan produktivitas, serta meningkatnya kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dengan demikian, pengendalian mutu dan pemeliharaan alat tidak dapat dipandang sebagai beban biaya, melainkan sebagai investasi jangka panjang yang berkontribusi langsung terhadap daya asing dan keberlanjutan organisasi, baik dalam industri besar maupun UMKM. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.